Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 157. Nah, setelah kita melihat chapter 156 yang dimana chapter itu penuh dengan keseriusan dan menegangkan dengan blast dan pertarungan Garo dan lain-lain, tapi di chapter terbaru ini dibuat beda drastis dengan kemarin. Karena bisa dibilang chapter ini adalah chapter lawak. Dari mulai kegokilan Saitama hingga duet antara Garo dan Metal Bat. Serius dah, yang bikin kepikiran itu tentang Garo yang di chapter kemarin bener-bener bedes banget sampai bisa ngalahin Platinum Storm dan Plessy Place. Tapi ketika dia bersama dengan Metal Bat malah menjadi duo koplak. Apalagi kan penggambaran karakter Garo dan Metal Bat pas lagi gelut bercanda kayak dibuat lebih kocak gitulah. Apakah ini kelahiran duo koplak setelah ada trio koplak? Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 157. Oke, cover chapter memperlihatkan Metal Bat dan juga Garo seperti sedang bekerja sama, yang mungkin petunjuk dari awal cover kalau mereka berdua akan bertarung bersama untuk mengalahkan monster. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan ke sebuah kota yang sudah sangat rusak karena efek dari pertempuran melawan monster yang gak ada habis-habisnya, dan ada juga helikopter penyelamat yang ingin membawa para pahlawan termasuk Waganma dan Tareo, karena bagi mereka semua ini sudah di luar kemampuan mereka, yang dimana pertarungan sudah menghancurkan hampir seluruh kota Z. Setelah itu kita diperlihatkan ke pertarungan Garo melawan Sage Centipede, yang setelah di chapter kemarin Garo langsung memukul Sage Centipede ketika kedatangannya. Nah, setelah memukul, dia pun tertawa terbahak-bahak mengatakan, tinjuku akan memberikan rasa takut pada para dewa, apalagi pelayan seperti kalian ini. Ya, dari perkataan Garo ini jelas dia benar-benar menantang dewa jika dewa itu benar-benar ada. Tapi tiba-tiba aja Garo terfokuskan oleh sesuatu yang sangat jauh, dan dia melihat sebuah helikopter yang di dalamnya ada Tareo sedang mengintip dari jendela. Dan Garo juga sangat senang karena Tareo bisa selamat dari markas asosiasi monster. Nah, Garo yang gak mau ada kejadian kepada Tareo, dia berniat memancing perhatian monster Sage Centipede untuk mengulur waktu agar helikopter yang ditumpangi oleh Tareo itu bisa menjauh dari medan pertempuran. Nah, kampretnya ya, ini monster malah gak kepancing oleh provokasi Garo, padahal udah dibilang goblok oleh Garo. Dan malah tahu niat Garo bicara seperti itu untuk mengalih perhatian dirinya. Ya, monster kelabang yang udah tahu niat Garo langsung bilang kepada Garo jika sepertinya kau khawatir dengan lalat yang ada di sana itu. Tapi Garo dengan kocaknya langsung belaga bingung kalau dia ini bicara apaan. Dia ngeles dikit lah. Sage Centipede yang udah tahu kalau Garo sedang melindungi sesuatu langsung mengancam kalau Garo berani bergerak sedikit aja, Evil Ocean Water akan menembak helikopter itu dari langit. Nah, Garo yang udah diem tiba-tiba diserang oleh combo antara dua monster ini, yang dimana monster kelabang pertama meninju Garo dengan tangan-tangan yang ada di pinggirnya itu secara beruntun, dan setelah itu Evil Ocean Water langsung menyerang Garo dengan air tekanan tinggi hingga Garo mental dan mengeluarkan darah. Setelah itu, scene berpindah terlebih dahulu, yang dimana diperlihatkan muncul sesuatu seperti sedang menuju ke Evil Ocean Water dengan kecepatan yang tinggi. Dan ternyata itu adalah si botak Saitama yang sedang berlari di atas air, bahkan saking cepatnya dia pun bisa berlari dengan mudah di permukaan air. Nah, tanpa basa-basi, si botak Saitama yang udah berhasil mendekati Evil Ocean Water, dia langsung menggunakan pukulan serius yang kalau menurut Mimin bukan pukulan serius Saitama yang seharusnya, tapi karena pukulan itu juga Evil Ocean Water terbelah menjadi dua sampai lautnya juga ikut terbelah. Dan nasib dari Evil Ocean Water pun masih belum diketahui apakah dia masih hidup atau mati setelah terkena pukulan si botak Saitama. Jelas monster kelabang yang melihat kejadian itu sangat kaget karena dia kebingungan apa yang sedang terjadi, karena tiba-tiba aja saudaranya langsung hancur sangat mudah hingga terbelah menjadi dua. Nah, Saitama yang setelah berhasil meninju Evil Ocean Water emosi dan bergumam kalau dia sudah muak dengan main air dan menyuruhnya untuk main air di tempat lain saja. Anjir, bayangin dah di pikiran Saitama kalau Evil Ocean Water ini cuma monster yang sok-sokan main air, padahal jelas ukuran dia sangat besar. Emang dah, keoverpoweran si botak Saitama ini bener-bener gak ada tandingannya. Karena Evil Ocean Water juga yang bersifat cair dan sangat besar bisa dipukul oleh Saitama dengan sangat mudah. Bahkan yang lebih gokilnya lagi ya, setelah Saitama berhasil memukul monster Ocean Water, dia melihat sebuah kapal induk sedang dibawa ombak tsunami, dan di dalam kapal induk itu banyak kru kapal yang sangat panik karena terbawa oleh ombak yang sangat besar.
Tapi tiba-tiba aja mereka melihat ada seseorang yang di dek kapalnya, dan menurut mereka semua itu adalah mustahil dengan ombak tsunami sekencang itu dan sebesar ini ada seseorang yang berdiri di situ. Dan gokilnya itu adalah Saitama yang sedang berdiri di kapal induk sambil mengatakan, kalau ada tempat untuk berpijak, aku bisa tinggal angkat saja kapal ini. Yang lebih kampretnya lagi, Saitama di sini berusaha menyeimbangkan tubuhnya karena kapal induknya sangat tidak stabil. Bahkan dia membuat retak kapal induknya karena menahan keseimbangan tubuh. Hingga akhirnya muncullah pikiran kampret Saitama yang dimana dia berniat menggunakan kapal induk ini sebagai papan selancar. Emang ya, Saitama mah beda sama yang lain. Bayangin dah, orang selancaran pakai selancar papan kecil dari tubuhnya, dan bagi si botak Saitama, papan seluncur yang benar adalah kapal induk yang padahal ukurannya itu besar banget. Dan setelah di zoom out, ternyata kapal induk ini berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan Evil Ocean Water-nya. Jadi berasa Saitama sedang naklukin ombak yang sangat tinggi, bahkan segede mega tsunami dengan kapal induk. Asli dah keren parah. Nah, Sage Centipede yang melihat Evil Ocean Water terbelah menjadi dua, kebingungan apa yang membuat dia sampai seperti itu. Apakah karena gerakan lempeng tektonik? Tapi dia di sini pengen fokus untuk bertarung, tidak memikirkan hal lain. Dan kebetulan juga melihat sebuah helikopter yang membawa Tareo dan pahlawan lain. Jadi dia berniat menyerang helikopter itu karena Garou juga kelihatan sedang mati-matian untuk melindungi helikopternya. Nah, ketika monster kelabang ini ingin menyerang helikopter itu, Garou jelas langsung menyadari dan langsung berlari ke arah monster kelabang untuk menahan gerakannya. Tapi ketika dia sedang berlari menuju monster kelabang, tiba-tiba aja muncul sesuatu yang ada di hadapannya, seperti seseorang meloncat ke arah monster kelabang itu. Yang ternyata itu adalah Metal Bat yang langsung menyerang monster kelabang dengan tongkat baseballnya. Tapi setelah Metal Bat mencoba menyerang, ternyata monster kelabang sangatlah keras, bahkan dia sampai terpental berputar-putar dan jatuh dari ketinggian. Nah, ketika Metal Bat jatuh, dia juga bertemu dengan Garou dan mereka berdua pun sama-sama melihat satu sama lain. Di sini Garou langsung mengenali kalau itu adalah Metal Bat, sedangkan Metal Bat yang lihat Garou mengenali juga walaupun penampilan Garou sudah berubah. Di sini Metal Bat langsung refleks menggunakan pose siap bertarungnya sambil emosi karena kedatangan Garou di sini apakah mau mengganggunya lagi sama seperti penyerangannya melawan Elder Centipede. Dan ketika Garou sudah berhasil mendekati Metal Bat, dia malah menghindari serangan Metal Bat dan mengatakan kalau dia tidak punya waktu untuk bertarung saat ini. Karena tujuan Garou berniat menyerang monster kelabang hingga akhirnya berhasil berlari di bagian atas tubuh monster kelabang. Tapi kocaknya ya, Metal Bat di sini terus mengejar Garou sambil emosi dengan ekspresi kocak memegang tongkat baseball sambil mengatakan kali ini kau tidak akan bisa kabur. Tapi Garou di sini masih kalem dengan Metal Bat yang masih marah-marah dengan dirinya. Nah, helikopter pembawa berita masih terus memberitakan apa yang terjadi di pertempuran kota Z dan mengatakan ada monster raksasa mengerikan muncul dari dalam tanah dan lautan terbelah menjadi dua. Mereka kebingungan apa yang terjadi. Pertama ada cahaya misterius dan sekarang ada sesuatu yang muncul seperti ini. Monster kelabang yang dari awal berniat menyerang helikopter, dia langsung menggunakan tanduk atau kumisnya lah. Ya pokoknya itulah yang sangat panjang itu untuk menyerang helikopter berita, dan dengan sigap Metal Bat langsung loncat untuk menahan kumisnya yang mirip cambuk itu agar tidak mengenai helikopternya. Sedangkan Garou di sini juga ikut meloncat ke arah helikopter berita dan berhasil mendarat di helikopternya sambil menakuti untuk minggir dengan niat menyuruh pergi dari sini karena tidak aman walaupun dengan cara yang lumayan kampret. Nah, yang bikin ketawanya itu kenapa pas Garou menakuti helikopter berita ekspresinya udah kayak kucing garong lagi ngamuk untuk menakuti manusia. Kok bisa gitu ya? Kan Garou di chapter kemarin bedes banget, tapi di chapter ini malah kelihatan ngelawaknya. Di sini Garou yang sudah berhasil menakuti helikopter berita, dia langsung melompat lagi ke bawah seperti ingin menendang Metal Bat. Jelas Metal Bat yang ngelihat itu langsung sigap untuk menahan tendangan Garou dengan baseballnya, tapi ternyata tendangan Garou itu ditujukan kepada monster kelabang hingga dia menyerang monster kelabang dengan beruntun. Setelah itu mereka berdua pun mendarat bersama-sama dan yang kerennya mereka berdua seperti bekerja sama untuk menghadapi monster kelabang dengan seni bela dirinya masing-masing. Metal Bat yang berada di dekat Garou langsung mengatakan walaupun kau monster tapi kau menyerang kelabang itu dan membantu helikopter untuk kabur. Kau sekarang malah jauh lebih waras daripada saat dirimu menjadi manusia. Garou menjawab, jangan salah sangka, hanya karena aku membantu mereka. Satu-satunya alasanku melakukan ini adalah untuk menunjukkan pada dunia jika mereka harus takut kepada Garou.
Tiba-tiba aja Garo mengatakan sesuatu yang gak mungkin monster asli bakal lakuin. Karena dia mengatakan kepada Metal Bat, jika bocah yang kau selamatkan ada di heli itu, kita harus mengulur waktu hingga helikopter itu sampai ke tempat aman. Tapi aku tidak berharap banyak juga dari pahlawan seperti dirimu. Tapi setidaknya kau bisa jadi umpan yang bagus. Nah, akhirnya ada kejadian kocak antara Garo dan Metal Bat. Apakah ini kelahiran dari dua koplak antara Garo dan Metal Bat? Jadi karena Metal Bat yang gak terima kalau Garo merintah seenaknya, langsung mengangkat kakinya ke arah kepala Garo hingga Garo langsung kaget dan mengeluarkan ekspresi kocak. Dan di situ Metal Bat langsung marah-marah sambil mengatakan, aku tidak peduli walau kau jadi baik sekarang, mana sudi aku bekerja sama dengan orang yang sudah menghajarku. Ditambah lagi gara-gara kau aku jadi gagal mengalahkan monster kelabang waktu itu. Dan aku bisa melakukan ini sendiri. Lebih baik kau duduk saja bajingan, dengan ekspresi marah dari Metal Bat. Nah, Garo yang gak terima dimarahin oleh Metal Bat langsung membalas Metal Bat dengan mengatakan, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh orang yang dihajar oleh diriku saat berwujud manusia. Kita tidak punya waktu untuk meladeni egomu, menyelamatkan bocah itu yang harusnya jadi prioritas kita. Pahlawan kelas S macam apa kau ini? Dengan ekspresi kocak Garo yang ternyata bisa gitu juga ya kalau Garo ini diajak bercanda pas hampir jadi monster. Ini kenapa bisa gini dah? Dari awal lihat chapter ini bener-bener bikin ngakak dengan kelakuan mereka berdua. Apalagi pas di panel ini dengan Metal Bat yang marah-marah dan kepalanya menjadi besar, sedangkan Garo seperti tersudut karena dimarahin. Dan Garo pun ngebalikin keadaan itu dengan membuat ekspresi marah yang membuat Metal Bat balik kena mental. Nah, karena mereka berdua terus ribut sendiri, monster kelabang yang berasa dikacangin langsung menyerang dan mengatakan, ribut-ribut apa kalian para serangga ini. Tapi karena mereka berdua sedang emosi juga, Garo dan Metal Bat langsung memukul monster kelabang secara bersamaan dengan ekspresi sambil marah, sambil mengatakan, berisik. Setelah itu, scene pun berpindah dengan berita yang menampilkan kalau Garo seperti sedang ingin menyerang helikopter berita, tapi mereka katakan untungnya berhasil kabur tanpa terluka oleh serangan monster yang tiba-tiba melompat dan mendarat di heli yang sedang terbang itu. Tapi bagi pandangan Suiko yang ngeliat berita itu, tidak mungkin para reporter bisa berhasil kabur dari orang yang bisa melompat ke helikopter yang sedang terbang. Suiryu langsung mengatakan, tapi helikopternya tidak jatuh kan? Aku tidak begitu paham kenapa, tapi aku rasa monster itu kelihatannya tidak berniat untuk membunuh para reporter itu. Suiko bertanya lagi, apakah kau yakin kepada Suiryu? Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang One Punch Man chapter 157. Nah, setelah lama kita diperlihatkan chapter yang menegangkan terus, akhirnya di chapter ini kita melihat penuh kekocakan dari mulai Saitama hingga duet antara Metal Bat dan juga Garo. Ya karena dari chapter kemarin adalah chapter yang menegangkan mulu, karena banyak pertarungan, kita sampai lupa kalau One Punch Man juga ada genre komedinya, yang dimana chapter ini penuh dengan komedinya. Gak sabar banget pengen ada animenya. Mudah-mudahan ada dan berharap banget bisa sampai chapter bagian ini juga. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.